Terus ini pupuk yang saya gunakan itu di masa generatif untuk pupuknya. Nah, seperti biasa saya menggunakan ini NKP ini dengan kandungan fosfat dan kalium. Nah, ini unsur haranya ada 2, kandungan fosfat dan kalium. Saya itu sering memberi penjelasan karena di masa generatif itu yang dibutuhkan paling banyak adalah unsur kalium dan fosfat. Terus itu saya tambah lagi. Nah, ini dengan merek dagang ini. Nah, mungkin teman-teman itu sudah paham merek dagang. Mungkin kalau teman-teman itu ada merek dagang yang lain kok unsur haranya kok sama, ya nggak masalah. Soal merek dagang itu tergantung peminat petani masing-masing. Yang intinya pemahaman saya itu supaya jenengan yang penting itu unsur hara yang diperlukan, bukan merek dagang. Soalnya tanaman itu nggak perlu merek dagang, yang penting itu unsur hara. Terus ada lagi saya tambah ini KNO putih, KNO 3 yang kristal. Ini kan dengan kandungan itu, kandungannya unsur haranya itu juga ada 2, nitrogen sama kalium. Nah, nitrogennya itu 13% dan kaliumnya itu 46%. Nah ya, 46%. Terus ditambah ini kan kaliumnya itu 34%. Nah, ini berarti kan lebih tinggi, supaya unsur kalium itu lebih tinggi. Kadang itu saya nggak pakai ini terus, kadang juga yang ini saya ganti dengan ganda silbua. Bukan kok langsung ini terus, bukan, karena saya rolling. Ini kemarin itu saya sudah spray menggunakan NKP sama ganda silbua. Nah, terus saya yang hari ini saya NKP sama KNO 3. Terus ada unsur, ini kan unsur mikronya, ada unsur hara makronya. Nah, seperti ini. Nah, banyak teman-teman itu unsur hara mikro itu diambil dari mana. Nah, seperti ini. Namanya itu pupuk kalsium. Pokoknya banyak merek yang seperti ini. Nah, ya kan, kalsium. Nah, seperti ini ada kandungan. Nah, jenengan baca kandungannya seperti ini kan, ada kadar Ca, kadar Mg, hara mikro, ada kadar Zn, kadar B dan lain sebagainya. Inilah yang dinamakan unsur mikro ini. Nah, jenengan ambil, kalau unsur mikronya itu dan jenengan ambil dari yang seperti ini, seperti merek dagang kalsium, entah seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, ini ada kandungannya, ini juga sama, tapi ini hanya tempat wadah, ini bukan isinya, bukan, tapi ini isinya itu ini boron. Nah, saya menggunakan boronnya saya tambah. Terus unsur mikronya ini saya menggunakan yang ini. Bentuknya seperti putih, seperti ini, tepung putih ini. Nah, pokoknya bentuknya seperti ini, putih kayak tepung. Nah, biar jenengan jelas apa unsur mikro itu dari mana, ya seperti ini. Nah, ini ada unsur mikronya ya seperti ini. Nah, kandungannya kan ada di sini sudah tertera. Nah, ada Mg, Ca, terus Zn, boron. Nah, seperti itu unsur mikro. Nah, soalnya kalau yang seperti ini saya jelasin lagi. Kadang itu yang ini saya rolling.
bukan ini terus. Saya itu kalau kemarin menggunakan fungisida, saya tinggal. Nah, seumpama fungisida biasanya saya menggunakan antrakol. Nah, biasanya kalau saya menggunakan fungisida ini saya tinggal. Kalau kemarin sudah saya menggunakan fungisidanya saya tinggal, saya ganti dengan ini. Terus jenengan kok pasti bingung. Nah, terus untuk pencegahan antisipasi jamurnya itu dari mana kok nggak ada fungisidanya? Nah, ini aku jelasin. Karena kandungan Ca, Mg seperti ini itu bersifatnya itu pH-nya itu netral. Nah, kandungan seperti C, kalsium dan magnesium itu bisa juga untuk menekan perkembangan pertumbuhan jamur. Nah, ini bisa juga untuk menekan perkembangan jamur seperti jamur potong leher atau pokoknya yang jenis jamur. Nah, ini bisa juga untuk menekan supaya itu ya bisa untuk mengendalikan lah, intinya seperti itu. Nah, mungkin kadang petani itu nggak paham, ini kan bukan fungisida karena ini sifatnya pH-nya netral. Setiap jamur di tanaman padi, jamur seperti jamur-jamur yang merusak tanaman padi itu, dia itu tidak bisa berkembang kalau di pH itu netral. Nah, intinya seperti itu. Nah, kalau jamur-jamur yang baik di dalam tanaman, semua tanaman, ya istilahnya kalau di pertanian organik itu ada jamur seperti mycorrhiza, trichoderma dan lain sebagainya. Itu bisanya berkembang itu di pH netral. Nah, seperti itu adalah hukum alam. Ya, mungkin banyak petani itu nggak paham seperti itu, karena setiap jamur itu bisa berkembang itu mempunyai di pH yang berbeda-beda. Terus, nah ini unsur makro dan mikronya ini sudah saya jelasin. Nah, terus untuk insektisidanya saya menggunakan ini bahan aktif abamectin. Nah, ini untuk istilahnya kenapa saya kok menggunakan seperti ini karena nah, untuk pengendalian hama-hama, mungkin hama kecil-kecil yang di tanaman padi itu di saat keluar male, mungkin hama itu saat mengganggu penyerbukan, mungkin kalau yang sepenting yang intinya itu hama yang kecil tapi itu bisa mengganggu untuk tanaman, proses penyerbukan entah apa. Nah, mungkin hama-hama yang lain juga mungkin bisa. Nah, ini seperti ini, saya tidak kok harus menggunakan ini, terserah petani masing-masing, pedoman petani masing-masing. Terus saya menggunakan ini pengendalian ulatnya, penggerak batang, saya menggunakan ini penit. Terus ada lagi yang terpenting ini menurut saya ini adalah ini perekat. Nah, perekatnya saya menggunakan ini. Nah, karena saat saya itu kalau tanaman padi yang sudah seperti ini saya itu kalau pengendalian atau pemberian itu pokoknya yang inti-inti, yang penting-penting saya keluarkan. Nah, mungkin itu banyak betul. Kalau di masa vegetatif itu biasanya saya menggunakan itu perekat yang sedang-sedang saja. Kalau di saat seperti ini saya itu menggunakan perekat itu kalau enggak yang bagus itu kan kelihatannya itu enggak, istilahnya aku enggak yakin atau enggak marem lah istilahnya itu.
itulah penjelasan dari saya. Semoga ini bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman. Mungkin kok melihat tanaman padi saya itu mungkin kok seperti itu, pasti obatnya itu banyak, pasti obatnya itu istilahnya itu pokoknya ya lain-lain lah pokoknya ya. Yang aku itu kalau memberikan nutrisi tanaman itu nggak harus saya kasih ini, yang penting saya kasih yang terpenting yang dibutuhkan oleh tanaman. Intinya itu, bukan kok yang yang kira-kira nggak dibutuhkan, saya itu nggak perlu. Prinsip saya seperti itu. Daripada saya membeli yang nggak perlu, mendingan saya membeli yang perlu, yang dibutuhkan, supaya untuk bisa menekan biaya biaya itu loh, perawatan. Nah, soalnya itu kalau mungkin teman-teman yang banyak modal ya nggak masalah. Istilahnya itu petani yang ingin mencoba dengan ini, itu kan prinsip petani masing-masing. Kalau saya, prinsip saya ya seperti itu. Sekian dari saya, semoga ini bermanfaat. Kalau memang bermanfaat, jangan lupa dibagikan kepada teman yang masih bingung atau memberikan nutrisi di masa generatif, supaya tanaman itu bisa hasilnya ya yang diinginkan ya bisa maksimal lah. Sekian dari saya, salam hijau daun.